Halo teman-teman, nama aku Raisa Azahra dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa tingkat 3 di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Nah, di video kali ini aku akan melakukan simulation untuk YEC 2.0. Daripada lama-lama intronya, mendingan kita langsung mulai aja. Oke, untuk soal pertama, langsung aja. Lingkaran pada gambar berikut mempunyai radius satu satuan panjang dan sudut DAB sebesar 30 derajat. Luas daerah trapesium ABCD yang diarsir adalah. Nah, oke teman-teman, kita langsung bahas aja ya soal matematika yang tadi. Di sini aku udah gambarin figurnya dan juga aku udah masukin keterangannya, yaitu sudut DAB besarnya 30 derajat dan jari-jari lingkarannya panjangnya adalah satu satuan panjang. Gimana sih caranya kita bisa dapetin luas trapesium ABCD? Pertama, biar lebih mudah, kita breakdown aja nih si trapesium itu menjadi dua bagian, yaitu segitiga dan persegi panjang. Segitiga AB. Kita di sini tambahin titik bantu. Di sini kita namain aja E, dan juga titik pusatnya kita namain O aja biar lebih membantu. Jadi di sini kita breakdown trapesium ABCD menjadi segitiga ABE dan segi panjang BCDE. Pertama-tama kita mau nyari dulu nih luas segitiga ABE. Kita gambar di sini. Nah, berdasarkan keterangan yang pertama, yaitu jari-jari lingkaran adalah panjangnya satu satuan panjang, maka kita bisa tahu dong, panjang AB itu adalah 2. Kenapa? Karena AO itu adalah jari-jari dan OB juga jari-jari. Dan mereka masing-masing panjangnya 1. Maka kalau dijumlah jadi 2 satuan panjang. Kita udah bisa nih dapetin sisi-sisi yang lain, yaitu sisi-sisi AE dan BE dengan memakai aturan sinus. Itu kita tinggal tulis aturannya BE per sin 30 sama dengan AE per sin 60. Nah, kenapa 60? Karena di sini kan pasti siku-siku 90. Dan segitiga itu totalnya adalah 180 sudutnya. Maka B itu adalah 60 derajat. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sisi BA atau AB sin per sin 90. Oke, kita bisa langsung aja substitusiin variabel-variabelnya yang udah diketahui. BE itu, BE kita masih belum tahu. Sin 30 itu setengah. AE per sin 60 itu setengah akar 3. BA atau AB itu adalah 2 satuan panjang dan sin 90 adalah 1. Maka dari sini kita bisa langsung dapetin panjang BE dan AE-nya. Yaitu BE dikali silang aja, 1 satuan panjang, dan AE akar 3 satuan panjang. Oke, jadi kita udah bisa dapet nih luas segitiga ABE. Segitiga ABE. Rumus segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. AE kali BE. Maka akar 3 kali 1 sama dengan akar 3 per 2. Oke. Nah, lanjut nih. Kita udah dapat luas segitiga ABE, maka selanjutnya adalah mencari luas persegi panjang BCDE. Gimana caranya? Caranya itu pertama-tama kita harus nyari panjang dari sini ke sini. Jadi kita bisa tahu nih ED-nya berapa, karena basically kita udah tahu dong DC itu berapa, karena DC di sini itu sejajar dengan BE. Jadi kita bisa bilang panjangnya sama, yaitu 1. Oke, kita tulis dulu informasinya di sini. Nah, berarti PR kita cuma tinggal nyari bagian ED atau BC ini. Caranya gimana? Caranya kita keluarin segitiga OBE. OBE. Berarti di sini kita bisa kasih garis bantu dan ini segitiganya. Ini adalah OBE. Nah, tadi kan udah kita dapat nih BE itu panjangnya 1. Dan OE itu adalah jari-jari lingkaran, maka panjangnya juga 1 satuan panjang dan OB-nya juga 1. Bisa kita simpulkan di sini bahwa segitiga OBE itu adalah segitiga sama sisi. Dan kalau dilihat-lihat, segitiga sama sisi ini kalau dibagi 2 di sini, kita tambah titik bantu aja ya, F. Segitiga OBF dan OFE itu adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi kita bisa make rumus Pitagoras untuk mendapatkan panjang OF. Langsung aja ya, rumus Pitagoras. OB kuadrat sama dengan OF kuadrat ditambah BF kuadrat. Kita langsung substitusiin yang udah diketahui, yaitu OB
OOF adalah yang kita cari, dan BF adalah setengah. Kenapa? Karena BE itu 1. BF itu adalah setengahnya dari 1. Oke, dari sini kita bisa langsung dapat OF kuadrat adalah 1 dikurang 1/4. 3/4. Maka OF adalah akar 3/2. OF itu kan dari sini ke sini, teman-teman. Ini. Maka untuk dapetin panjang ED atau BC, kita tinggal kurangin jari-jari lingkaran, yaitu 1 dikurang OF. Jadi kita dapat sisi yang kecil ini. Oke, langsung aja ya. 1 ED sama dengan BC sama dengan 1 dikurang OF. Sama dengan 1 dikurang akar 3/2. Maka kita bisa dapetin luas BCDE adalah 1 kurang akar 3/2 dikali 1 sama dengan 1 min akar 3/2. Oke, karena kita udah dapet luas segitiga ABE dan juga luas persegi panjang BCDE, kita tinggal tambahin nih. Di sini kita tulis luas ABCD sama dengan luas ABE tambah BCDE. Oke, langsung kita masukin aja. ABE akar 3/2, BCDE adalah 1 min akar 3/2. Sini bisa langsung dilihat, coret, 1. Maka jawabannya adalah 1. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ya ke soal berikutnya. Sebuah balok kayu terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup di dalam air. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Berapakah massa jenis balok? Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan soal yang tadi. Jadi di sini udah aku visualisasiin soalnya. Tadi kan di state kalau ada sebuah balok kayu yang terapung di air dengan 80% bagian baloknya tercelup di dalam air. 80% tercelup, maka 20% sisanya berada di atas air. Nah, diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik. Berapa massa jenis balok? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa langsung pakai hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menstate bahwa kalau suatu benda itu terapung, maka gaya Archimedes yang bekerja pada benda itu adalah lebih besar daripada berat benda itu. Maka dapat disimpulkan bahwa rho balok, rho benda lebih kecil daripada rho fluida atau rho air di sini. Rumus yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida tersebut. Rho balok itu adalah yang kita cari. Volume balok itu adalah 100%. Kita tulis volume balok aja. Di sini rho fluidanya adalah 1 gram per cm kubik dan volume balok yang tercelupnya ada 80% dari volume balok total. Jadi kayak gini, kita bisa coret volume baloknya dan kita bisa dapetin langsung massa jenis balok atau benda adalah 0,8 gram per cm kubik. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke soal terakhir. Jadi di sini ada soal bahasa Inggris dan ya kalian bisa coba baca dulu instruksinya. Oke, jadi soal ini itu minta kita untuk menentukan di mana sih kalimat yang di bold ini cocok buat ditempatkan di paragraf ini. Di A, B, C, atau D. Kalau misalnya di soal kayak gini, enaknya sih cobain aja langsung satu-satu. Jadi kita coba masukin si kalimat ini ke bagian A. The 5-year voyage proved to be blah 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 in his life. Darwin was born February 12. Nah itu kayak nggak nyambung banget gak sih? Kenapa? Karena kayak the 5-year voyage nih belum dijelasin apa. Tiba-tiba dia udah masuk ke paragraf itu. Jadi otomatis A itu bukan pilihan yang tepat. Lanjut, kalau di B, kita juga masih belum dapetin informasi tentang the 5-year voyage itu ya kan? Jadi kita baru dapet informasi tentang Darwin tuh lahirnya di mana dan kapan. Jadi otomatis B juga bukan. Sekarang kita coba di C. Although initially entering into medicine, Darwin chose to pursue his interest in natural science and embarked on a 5-year journey aboard the HMS Beagle.
Nah, di sini udah dijelasin nih ada 5-year journey aboard the HMS Beagle. Kayaknya itulah yang dimaksud dengan the 5-year voyage. Jadi sah-sah aja kalau kita mau taruh kalimat itu di bagian C. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, kita coba cek dulu nih di bagian D, teman-teman. Nah, because of his experience bla 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 bla, within the scientific community. Titik, terusnya the 5-year voyage proved to be a major turning point in his life. Titik. Kalau kalimat tadi dicerna lebih lanjut, teman-teman, itu tuh jadinya paragraf ini kurang rasional gitu loh. Karena the 5-year voyage bla 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 in his life itu adalah kalimat yang tidak cocok sebagai kalimat penutup. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah C.